la Polandia, tu la pagues. Waduh, welcome to Aura. Akhirnya nih seneng banget bisa Akhirnya ketemu Chef ketemu. Michael. Iya. Selalu penasaran sih kapan Olive mau datang ke Labuan Bajo karena banyak banget yang aku mau cerita. So, what's your plan? Jadi aku udah sampai di sini tuh seneng banget, apalagi ini kan pertama kali aku ke Labuan Bajo. Terus habis gini aku bakalan ketemu sama Bu Heli di Pulau Komodo. Iya. Serius. Oh, you are so lucky karena Bu Heli itu adalah orang yang benar-benar ngerti tentang biodiversity, ketahanan pangan dan so forth. Ketemunya di mana? Nanti kesini kan? Nanti ketemunya di Pulau Komodo. Oh, di Pulau Komodo. Iya. Oke. Diajak lihat-lihat tanaman-tanaman yang ada di Pulau Komodo itu apa saja. Iya, benar. Savana biasanya tanamannya berbeda dengan yang di pulau yang utama di Flores kan. Iya. Ada kesamaannya juga sih gitu. So, it will be great. Wah, nggak sabar nih ketemu. Harus ketemu Bu Heli dan nanti kita akan masak. Oke. Halo Mbak Heli. Halo Olivia, selamat datang ya di Komodo. Kita akan coba sesuatu yang seru. Karena biasanya orang kalau datang ke Komodo kan ngelihatnya cuman komodonya. Ini adalah representasi ekosistem lahan kering. Yuk kita jalan, nanti saya ceritakan. Selamat datang di Taman Nasional Komodo, tepatnya di Pulau Komodo, namanya Resort Lohlia. Nah, Mbak Heli, Mbak Olive, sebelum nanti jalan-jalan sama Pak Bahuding, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau ada sampah, jangan dibuang sembarangan. Kalau misalkan ketemu sama satwa liar, khususnya Komodo, jangan nanti lari atau nanti mengayun-ngayunkan sesuatu, takutnya dikejar. Oke. Terakhir, di sana melihat sesuatu yang menarik, jangan petik atau nanti bawa pulang ke rumah. Karena ini kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional. Kecuali kalau yang jatuh boleh dong. Motor nuwun. Oke, selamat bersenang-senang. Yuk, ayo kita jalan Pak. Ini pohon kelor ya Pak ya? Iya, ini pohon kelor. Di situ ada buahnya juga Bu. Kalau di musim kemarau seperti ini, buahnya aja yang ada Bu. Kalau daunnya nggak ada. Beda kalau di Kampung Komodo, soalnya di sini tanah kering Bu. Oh, ya. Jadi beda lokasi tanah, beda hasilnya ya? Iya, kelor. Yang panjang itu kan kalau orang Jawa bilangnya kelentang. Iya. Yang menarik ini adalah kan suka disebut superfood. Kalsiumnya 17 kalinya susu, proteinnya tuh 2 kalinya daging, vitamin A-nya lebih tinggi dari wortel, vitamin C lebih tinggi dari jeruk, potasiumnya juga lebih tinggi dari pisang, termasuk zat besinya, ironnya lebih tinggi dari bayam. Gitu. Tapi masih banyak yang belum tahu juga loh. Iya, jadi sebenarnya ini adalah cara murah untuk bikin sehat keluarga. Itu pakai tanaman kelor ini. Kalau musim kemarau begini, pagi panas Bu. Oh gitu? Iya. Apalagi nanti kalau udah masuk jam dingin ya? Ya, dingin di sini. Oh, justru malamnya dingin. Iya. Ini apa Pak? Ini pohon gebang Bu. Oh, tadi dia kirain itu pohon lontar. Beda kalau lontar tuh yang berbuah. Kalau yang gebang ini nggak berbuah dia. Nah, terus ini saya lihat kan ada yang tinggi, ada yang pendek nih Pak. Bedanya apa? Kalau yang tinggi ini yang jantan, kalau yang pendek ini betina. Itu yang membedakan mereka. Oh gitu. Juga ada yang Nah, ini yang diambil apanya? Itu pati dalamnya yang ada di dalam pohon ini kan ditebang dulu. Dan hanya yang tanaman yang betina ya? Iya, yang betina. Kalau yang jantan tidak? Kalau sekarang nggak digunakan sama masyarakat Komodo karena melanggar konservasi. Oh ya. Tapi kalau di daerah lain di NTT ada juga kan? Ada juga. Jadi bukan hanya di Komodo aja. Iya. Jadi ini sumber karbohidratnya mereka nih, menarik juga gitu. Itu tuh, coba kita lihat. Mumpung ada yang roboh.
pohon ini yang diambil ini bagian dalamnya. Ya bagian dalam, karena masyarakat sini dulu mereka gunakan pohon ini jadi makanan tradisional orang dulu. Ini juga masih keluarga palem-paleman juga ya sebenarnya. Kita ke tempat yang berikutnya. Oke, yuk. Mari Bu. Ini pohon gebang yang tadi Bu, tapi pohon ini sudah tua, umurnya mereka ini maksimal 25 sampai 30 tahun Bu. Dan pohon ini sangat bermanfaat bagi anak komodo Bu. Karena kalau anak komodo yang baru lahir itu dimakan oleh induknya sendiri. Justru dia melindungi dirinya sendiri dengan dia naik itu. Ya, melindungi dirinya. Bolong-bolong itu. Iya. Dan juga si baby komodo ini nggak 100% bertahan hidup Bu. Karena masih ada predator yang lain lagi, yaitu induknya sendiri sama burung elang. Ini asam Jawa ya Pak ya? Iya, campur, ada asam Jawa, asam kampung, maksudnya asam asli sini. Kirain itu asam Jawa cuman ada di Jawa aja. Ternyata di sini juga banyak ya. Ini memang endemik. Iya. Ada di sini ya? Iya, pohon asam banyak di pulau ini. Oh gitu. Ya. Loh, apa ini Pak? Ini buah nitak Bu. Ini kacang atau buah Pak? Kacak Bu. Oke. Iya, Ini memang endemik di Pulau Iya, Komodo. ini makanan khas orang dulu juga. Dan yang matang sebenarnya yang udah jatuh ya? Ya, yang sudah jatuh. Yang di atas pohon lebih enak lagi. Enak. Kabar baik. Gimana tadi di Komodo? Super panas. Ya. Aku mau masak dulu nih, Bu Heli. Ya. Kalau mau istirahat di atas, tasnya sama topinya taruh di sini aja dulu. Pasti kalau dia pengen lihat. Aku mau lihat. Mau lihat? Iya, Ayo, masak ayo. apa, Chef? Masak apa nih Chef? Bumbunya udah siap. Ikan kuahasang namanya. Oh. Ini khasnya Labuan Bajo. Bumbunya nggak di blender ya? Enggak dong. Seasli mungkin, sekuno mungkin, biar rasanya juga seasli mungkin. Oh gitu. Ya. Oke, sekarang aku naik aja. Iya, silakan. Oke Chef, thank you Oke, Chef. ya. Chef Michael itu sebenarnya siapa sih? Chef Michael itu merintis bagaimana bahan pangan lokal itu dihargai. Dia itu mengangkat bahan pangan yang ada di sini, diolah menjadi masakan termasuk yang fusion. Nah, Chef Michael ini aslinya bukan dari sini, tapi beliau itu sudah dari 2016 di sini. Tren dari food travel internasional itu everybody goes local. Turis itu datang ke sini, mereka ingin dapat pengalaman tentang budaya pangan lokal. Bisa dari sisi ingredients-nya, bisa dari teknik masaknya, dari inspirasi resepnya gitu. Bahan pangan yang ditanam di sini itu karakternya pasti berbeda dibanding tempat yang lain. Jadi tanaman yang sama ditanam di Jawa, rasanya itu beda sekali gitu. Tanaman-tanaman yang asli lokal ini itu minimum pemeliharaan. Banyak sekali penggiat-penggiat pangan lokal seperti Bu Ella itu perempuan. Jadi sebenarnya lebih meringankan beban kerja mereka dibanding kalau tanaman-tanaman yang datangnya dari luar. Nah, sekitar 5-6 tahun yang lalu itu sudah mulai ada gerakan untuk memunculkan lagi. Ini ada tanaman pangan lokal yang terancam punah di Tanah Manggarai Barat. Namanya lebah. Ini buahnya. Jadi buahnya ini yang muda bisa dibikin sayur, terus bijinya yang tua juga bisa diambil untuk dibuat sup.
Terus daunnya ini juga sejak dahulu kala digunakan oleh masyarakat Manggarai Barat sebagai sayur. Tapi sekarang kondisi keberadaan kacang ini sudah hampir punah. Mungkin hanya 5% saja penduduk atau petani menanam. Ini namanya ngang ungu, jenis ubian yang dimakan juga oleh nenek moyang dulu. Tapi sekarang kondisinya sudah sangat kurang. Dulu kan semuanya dengan tanaman lahan kering. Tapi dengan adanya revolusi hijau, semua jenis tanaman pangan lokal yang di wilayah kita itu, semua orang kan beralih ke tanaman padi, Pak. Jadi perhatian untuk mengembangkan jenis tanaman ubi-ubian itu sangat kurang. Bahkan generasi muda itu tidak kenal lagi. Jadi kita coba kembalikan identitas masyarakat, apalagi perempuan adalah pemegang roh pangan masyarakat, keluarga. Makanya ini dikembangkan kembali oleh perempuan-perempuan di desa-desa dampingan sebanyak 24 desa. Supaya kalau pangan utama jagung padi itu kurang, ini menjadi konsumsi utama. Jadi ini tanaman kundung namanya. Ini tanaman asli di tanah Manggarai Barat yang kondisinya saat ini terancam punah. Hanya 5% saja petani di Manggarai Barat yang mengembangkannya. Sedangkan untuk dibuat kopi, zaman dulu belum banyak tanaman kopi. Masyarakat Manggarai Barat menggunakan biji kundung ini untuk dijadikan kopi, untuk diminum dalam keluarga. Ku denger yang ngomongin kopi, ada yang ngomongin kopi. Iya dong, tapi tadi ngomongnya kundung. Cuman kayaknya seru juga untuk tahu karena Flores ini kan terkenal banget deh kopinya. Oh iya, lagi seru ngomongin kopi gini. Ngomong-ngomong kalau di sini itu paling cocok minum kopi sama makan apa, Chef? Talas, itu yang paling cocok. Lapar nih, Kebetulan mau banget saya ini, udah sedang lapar. masak ada talasnya. Nggak Saya ada panggil talas. Flor ya, Nah. biar Oke. kita sajiin. Sip, Oke. sip, sip. Terima kasih. Flo, udah bisa disajiin nih makannya. Jadi tadi pagi dapat apa di Komodo? Tadi itu Udah sempat lihat apa? iya sempat lihat ada pohon asem. Padahal aku kira cuma ada di Jawa. Ternyata di sini juga banyak banget. asem itu. Sepanjang mata memandang ada hutan Iya, asem malah. ada ya. hutan Nah, asem. makanannya juga ada. Ini kan kuah asam, tapi memang saya makainya tamarin. Dan asem itu lebih duluan di sini ketimbang di Jawa. Oh, gitu ya? Ya, dari zaman Ternate Tidore masih kerajaan apa namanya dibawa oleh orang-orang Arab, orang India, itu ditanamnya di sana di Maluku Utara dulu sebelum Dendels nanam di Jawa, Jawa. gitu. Oh, gitu. Terus lihat apa lagi? Terus ada paling aku suka itu ada buah biji nitak gitu loh. Apa Kacang kacang nitak, nitak? Kira-kira seperti ini nggak? Oh iya iya Mirip nih banget. kayak gini nih. Nah, Astaga. kemarin aku suka banget karena pertama kali kan makan ini. Senang Sudah lah. dikupasin dan Oh. sudah disangrai. Nah, ini dia. Apa ini Chef? Yang dari tadi aku pengen sajiin juga. Ini moke. Moke itu dari aren fermentasi, terus kemudian tak kasih gula dengan asam yang tadi kita ada di kuahnya tadi itu, sama daun kemangi. Aku sempat baca itu buku yang ditulis sama Pater Terry sama Pesona Chef Michael. Kuliner. Mereka Iya. bikin itu buku Pesona Kuliner Manggarai ya. Ya, kalau tidak ada halangan, besok sebenarnya kita pengen ketemu dengan Pater Terry dan pengen dimasakin juga.
Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bong.
Halo Chef Michael. Sorry ini aku telat ya? Enggak, aku juga baru datang tadi, aku lihat mobilnya Olive di sana, makanya terus tak samperin. Biar langsung sambut. Gimana perjalanan? Wah, super bagus sih pemandangannya, sepanjang jalan itu super cantik. Ini juga nih. Bagus banget pemandangannya. Oke, duduk di sini sambil ngelihat pemandangan. Aduh, kerennya. Ada Pater Terry. Halo. Loh, itu Bo. Yo, Ite. Pater dia bingung tuh, jawabnya harus gimana. Aku bilang tadi, itu Bo, jawabnya yo ite. Yo ite. Nah, Baik, gitu. mari silakan duduk. Ya, terima kasih, Pater. Oh ya, sebentar ya. Saya harus beresin semua masakan tradisional Manggarai hari ini untuk kita makan. Oke? Ya, Pater, terima kasih. Sudah pernah makan makanan Manggarai? Belum kan? Belum pernah. Nah, ini saatnya kita nanti bisa cicipin kayak apa untuk experience kita juga kan. Ada pohon pisang, pohon nanas. Pete. Oh iya, ada pete juga. Bahkan aku sebelumnya belum pernah lihat pohon pete di sini. Lihat pete. Iya. Selamat datang. Selamat datang. Saya Mama Ella. Mama Ella, saya Chef Michael. Kemarin disebut-sebut sama Ya, Bu waktu Heli. kita sempat di kapal Yang sih lacok. tentang talas segala macam, Mama. Terima Silakan kasih sudah ini dengan kita. Ini apa Boleh saja ini diambil Pater makanannya? Baik, saya jelaskan. Ini namanya kolo, nasi bambu. Nasi bambu. Ya. Terus ini namanya tibu, pepes bambu Manggarai. Iya. Yang ini yang paling terkenal, namanya lomak. Lomak. Dan ini lebih khasnya lomak belu. Oh, pakai Urap belu. tradisional Manggarai. Ya. Ini dari Nuru Cuing Manggarai. Iya. Manuk cuing ya. Iya. Dagingnya pakai daging apa itu? Ini Daging dagingnya ayam. pakai daging ayam. Daging Ya. ayam. Ya. Ini makanan penutup, ini namanya songkol ya. Ini iya. dari tepung gaplek. Tepung gaplek. Ya. Oh, Yang kalau diolah secara tradisional. Dengan menggunakan bambu juga. lagi ngetren banget tuh namanya mokaf, modified cassava flour. Sebenarnya ya ini dia cassava kayak begini. Ya. Cocok sekali buat kita nih. Mari silakan. Ya, terima Boleh kasih ya? banyak. Ya. Silakan. Selamat mencoba. Yang Selamat. nasi. Untuk pangan lokal ini ke depan supaya bisa menjadi budaya semua orang termasuk generasi muda dan tidak boleh hilang dari tanah Manggarai Barat ini. Dan jaga ketahanan pangan lokal untuk kehidupan. Masa kini dan masa depan. Padahal ini kalau aku rasa dibikin bener-bener tempat wisata kayak gini, anak muda pasti juga tertarik. Betul. Apalagi kayak gini. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman.